Hai semuanya, pernah nggak kalian merasa pikiran terasa penuh, tapi anehnya justru kosong arah? Seperti sedang berpikir keras, tapi ujung-ujungnya malah bingung sendiri. Disitulah seni berpikir jernih sebenarnya dibutuhkan, bukan untuk jadi orang paling pintar, tapi supaya hidup terasa lebih masuk akal dan ringan dijalani. Seni berpikir jernih bukan tentang menghafal teori rumit atau terlihat bijak di depan orang lain. Ini soal bagaimana kita memproses apa yang terjadi di kepala dengan cara yang lebih tenang, lebih sadar, dan lebih jujur. Di dunia yang serba cepat, penuh opini, dan dipenuhi suara dari mana-mana, pikiran kita seringkali tidak benar-benar berpikir, tapi bereaksi. Kita bereaksi terhadap berita, komentar, standar sosial, dan ekspektasi yang bahkan tidak kita pilih sendiri. Tanpa sadar, pikiran jadi seperti ruangan ramai yang semua orang bicara bersamaan, sementara kita hanya berdiri di tengah tanpa tahu harus mendengarkan siapa. Berpikir jernih dimulai dari kesadaran bahwa tidak semua yang muncul di kepala perlu dipercaya, dan tidak semua yang terdengar perlu dituruti. Banyak dari kita merasa sudah berpikir, padahal yang terjadi hanyalah pengulangan kebiasaan mental yang sama, diputar terus sampai terasa seperti kebenaran. Pikiran yang jernih tidak lahir dari menambah isi kepala, tapi dari menyaringnya. Dari berani bertanya, apakah ini fakta atau hanya asumsi? Apakah ini pilihan kita atau hanya reaksi spontan? Ketika kita mulai terbiasa mempertanyakan isi pikiran sendiri, disitulah kejernihan pelan-pelan muncul. Hidup tidak otomatis jadi mudah, tapi setidaknya terasa lebih terkendali. Kita tidak lagi terlalu mudah terseret emosi sesaat, tidak gampang panik oleh hal yang sebenarnya belum tentu terjadi, dan tidak cepat mengambil kesimpulan hanya karena ingin merasa aman. Berpikir jernih juga berarti mau menerima bahwa kita tidak selalu benar. Ego seringkali menjadi penghalang terbesar kejernihan. Ketika kita terlalu sibuk membela pendapat, pikiran jadi sempit. Kita hanya mencari pembenaran, bukan pemahaman. Padahal kejernihan justru datang saat kita cukup rendah hati untuk berkata, mungkin selama ini cara pikir kita keliru. Dari sana, pikiran punya ruang untuk bernafas, belajar, dan berkembang. Kejernihan bukan soal menang debat, tapi soal memahami realitas apa adanya, meski kadang tidak sesuai harapan. Banyak konflik batin muncul bukan karena situasinya buruk, tapi karena cara kita memaknainya terlalu berlebihan. Pikiran yang jernih mampu membedakan antara apa yang bisa dikendalikan dan apa yang harus diterima. Kita sering menghabiskan energi untuk mengkhawatirkan hal-hal di luar kendali, lalu mengabaikan hal kecil yang sebenarnya bisa diperbaiki hari ini. Saat pikiran jernih, fokus kita bergeser dari kenapa ini terjadi menjadi apa yang bisa kita lakukan sekarang. Pergeseran kecil ini berdampak besar pada cara kita menjalani hidup. Kita jadi lebih hadir, tidak terlalu terjebak masa lalu, dan tidak terlalu cemas menghadapi masa depan. Berpikir jernih juga menuntut keberanian untuk berhenti sejenak. Di tengah budaya yang memuja kesibukan, berhenti sering dianggap lemah atau malas. Padahal tanpa jeda, pikiran tidak punya waktu untuk mengolah pengalaman. Kita terus bergerak, tapi tidak tahu kemana. Dengan memberi ruang hening, kita memberi kesempatan pada pikiran untuk menata ulang dirinya. Dari hening itulah sering muncul pemahaman yang sebelumnya tertutup oleh kebisingan. Kejernihan bukan datang dari memaksa diri berpikir keras, tapi dari membiarkan pikiran bekerja secara alami tanpa tekanan berlebihan. Saat kita mulai menghargai proses ini, hidup terasa tidak terlalu mengejar, dan kita pun tidak terus-terusan dikejar oleh pikiran sendiri. Dalam praktik sehari-hari, seni berpikir jernih sangat dekat dengan cara kita merespons masalah kecil. Misalnya saat rencana tidak berjalan sesuai keinginan, pikiran yang tidak jernih langsung melompat ke kesimpulan ekstrim. Kita merasa gagal, merasa tidak kompeten, atau merasa hidup tidak adil. Padahal seringkali yang terjadi hanyalah satu variabel yang berubah. Pikiran yang jernih mampu melihat konteks secara utuh. Kita menyadari bahwa satu kejadian tidak mendefinisikan seluruh hidup. Kita belajar memisahkan peristiwa dari identitas diri. Kegagalan tetaplah kegagalan, tapi itu tidak otomatis membuat kita menjadi orang gagal. Kejernihan berpikir membantu kita memberi jarak antara diri dan masalah.
Dengan jarak itu, emosi tidak lagi memegang kendali penuh. Kita masih bisa merasa sedih, kecewa, atau marah. Tapi emosi tersebut tidak langsung menentukan keputusan. Banyak kesalahan besar dalam hidup lahir dari keputusan yang diambil saat pikiran sedang keruh. Saat emosi memuncak, pikiran cenderung sempit dan reaktif. Berpikir jernih mengajarkan kita untuk menunda reaksi, bukan menekan emosi. Menunda bukan berarti menghindar, tapi memberi waktu agar pikiran kembali seimbang. Dari keseimbangan itu, keputusan yang diambil biasanya lebih bijak. Kejernihan juga berkaitan erat dengan cara kita menerima informasi. Di era digital, kita dibanjiri opini, potongan fakta, dan narasi yang seringkali saling bertentangan. Tanpa kejernihan, kita mudah terseret arus, ikut marah, ikut takut, atau ikut membenci tanpa benar-benar memahami duduk perkaranya. Pikiran jernih bersikap selektif. Kita tidak menelan mentah-mentah apapun yang lewat di layar. Kita belajar membaca pelan-pelan, mendengar dengan utuh, dan tidak tergesa-gesa membentuk penilaian. Ini bukan soal menjadi skeptis berlebihan, tapi soal bertanggung jawab atas apa yang kita yakini. Setiap keyakinan mempengaruhi cara kita bertindak, dan setiap tindakan punya konsekuensi. Berpikir jernih membuat kita lebih sadar akan rantai sebab akibat ini. Dalam hubungan dengan orang lain, kejernihan berpikir membantu kita tidak mudah salah paham. Kita sering mengira tahu maksud orang lain, padahal hanya menebak dari sudut pandang sendiri. Pikiran yang jernih mau mendengar tanpa langsung menyela dengan asumsi. Kita memberi ruang pada penjelasan, bukan hanya reaksi. Dengan begitu, komunikasi jadi lebih sehat, dan konflik tidak cepat membesar. Kejernihan juga membantu kita menerima perbedaan. Kita sadar bahwa tidak semua orang harus berpikir seperti kita. Perbedaan bukan ancaman, tapi bagian alami dari kehidupan. Saat pikiran jernih, kita tidak merasa perlu menyerang hanya karena tidak sepakat. Kita bisa berdiskusi tanpa merasa identitas kita dipertaruhkan. Ini membuat relasi terasa lebih dewasa dan manusiawi. Berpikir jernih bukan berarti hidup tanpa masalah, tapi hidup dengan sikap mental yang lebih stabil. Kita tidak lagi mudah terombang-ambing oleh keadaan. Ada rasa tenang yang tumbuh, bukan karena semuanya baik-baik saja, tapi karena kita tahu bagaimana menghadapi apapun yang datang. Kejernihan memberi kita kepercayaan bahwa kita mampu menavigasi hidup, meski jalannya berliku. Dengan pikiran yang lebih jernih, kita tidak terlalu takut pada ketidakpastian, karena kita tahu bahwa ketenangan tidak datang dari kepastian, melainkan dari kesiapan batin. Salah satu tantangan terbesar dalam berpikir jernih adalah kebiasaan lama yang sudah mengakar. Kita terbiasa berpikir cepat, menilai instan, dan mencari jalan pintas mental. Otak memang suka hal-hal yang sederhana dan familiar. Masalahnya, realitas hidup jarang sesederhana itu. Kejernihan menuntut kita keluar dari autopilot. Kita perlu sadar kapan pikiran sedang bekerja berdasarkan kebiasaan, bukan kesadaran. Misalnya saat kita langsung merasa terancam oleh kritik, padahal kritik itu mungkin justru membantu. Pikiran yang jernih bertanya, apa yang sebenarnya disampaikan dan apa yang hanya kita tambahkan sendiri? Banyak penderitaan mental muncul dari cerita tambahan yang kita ciptakan di kepala. Kita menafsirkan niat orang lain, memprediksi masa depan dengan nada negatif, lalu memperlakukan prediksi itu seolah-olah sudah terjadi. Kejernihan berpikir memotong rantai ini. Kita kembali ke fakta yang ada saat ini, bukan ke skenario terburuk yang belum tentu nyata. Latihan berpikir jernih juga berkaitan dengan kejujuran pada diri sendiri. Kita sering menipu diri dengan alasan-alasan yang terdengar masuk akal. Kita berkata belum siap, padahal sebenarnya takut. Atau berkata tidak peduli, padahal sebenarnya kecewa. Pikiran yang jernih berani mengakui perasaan dan motif yang sebenarnya. Bukan untuk menghakimi, tapi untuk memahami. Dengan pemahaman itu, kita punya kendali lebih besar atas pilihan hidup. Kejernihan juga berarti menyadari keterbatasan. Kita tidak harus tahu semuanya, tidak harus selalu yakin, dan tidak harus selalu kuat. Mengakui ketidaktahuan justru membuka ruang belajar. Pikiran yang jernih tidak terobsesi pada citra diri, tapi pada kebenaran. Dalam keseharian, kejernihan bisa dilatih lewat hal-hal sederhana, seperti mendengarkan tubuh saat lelah,
memberi jeda sebelum menjawab pesan emosional, atau menuliskan pikiran yang terasa kusut. Ketika pikiran dituangkan keluar, entah lewat tulisan atau percakapan yang jujur, seringkali kita baru sadar bahwa masalahnya tidak sebesar yang dibayangkan. Kejernihan juga tumbuh saat kita berhenti membandingkan hidup dengan orang lain. Perbandingan membuat pikiran bias. Kita hanya melihat potongan terbaik hidup orang lain, lalu mengukur diri dengan standar yang tidak adil. Pikiran yang jernih fokus pada perjalanan sendiri. Kita menyadari bahwa setiap orang punya konteks, ritme, dan tantangan masing-masing. Dengan begitu, rasa iri dan tidak cukup perlahan berkurang. Kejernihan memberi kita rasa cukup, bukan karena sudah punya segalanya, tapi karena kita tahu apa yang benar-benar penting. Dalam mengambil keputusan besar, berpikir jernih membantu kita melihat jangka panjang, bukan hanya kenyamanan sesaat. Kita belajar membedakan antara keinginan impulsif dan kebutuhan yang lebih dalam. Ini tidak selalu mudah, karena seringkali yang terasa enak di awal tidak baik di akhir. Pikiran yang jernih berani menunda kesenangan demi kebaikan yang lebih berkelanjutan. Bukan karena memaksakan diri, tapi karena paham konsekuensinya. Dengan kejernihan ini, hidup terasa lebih selaras dengan nilai yang kita pegang, bukan sekedar dorongan sesaat. Kita tidak lagi terlalu menyesal di belakang, karena keputusan diambil dengan kesadaran penuh. Pada akhirnya, seni berpikir jernih bukan tujuan yang sekali dicapai lalu selesai. Ini proses seumur hidup. Ada hari di mana pikiran terasa terang, dan ada hari di mana semuanya kembali keruh. Itu wajar. Yang penting kita tahu jalan pulangnya. Kita tahu bagaimana kembali ke kesadaran, ke nafas yang lebih tenang, dan ke sudut pandang yang lebih luas. Kejernihan bukan tentang menghilangkan emosi, tapi tentang memberi emosi tempat yang tepat. Kita masih bisa merasa, tapi tidak tenggelam. Kita masih bisa berpikir, tapi tidak berputar tanpa arah. Dalam dunia yang terus berubah, kemampuan ini menjadi semacam angkar batin. Kita tidak lagi terlalu bergantung pada validasi luar untuk merasa tenang. Ada rasa percaya dalam diri bahwa apapun yang terjadi, kita bisa menghadapinya satu langkah pada satu waktu. Berpikir jernih juga membuat kita lebih bertanggung jawab atas hidup sendiri. Kita tidak mudah menyalahkan keadaan atau orang lain, karena kita sadar bahwa selalu ada ruang pilihan, sekecil apapun itu. Tanggung jawab ini bukan beban, tapi sumber kekuatan. Kita tidak merasa sepenuhnya korban, dan itu memberi harapan. Kejernihan membantu kita melihat hidup apa adanya, dengan segala ketidaksempurnaannya, tanpa perlu melarikan diri ke ilusi. Dari penerimaan inilah ketenangan tumbuh. Kita berhenti berperang dengan realitas, dan mulai bekerja sama dengannya. Dalam hubungan, pekerjaan dan kehidupan batin, kejernihan membawa kualitas kehadiran yang berbeda. Kita lebih mendengar, lebih memahami, dan lebih bijak dalam bertindak. Hidup mungkin tetap kompleks, tapi tidak lagi membingungkan. Ada rasa arah meski jalannya tidak selalu lurus. Dengan berpikir jernih, kita tidak menjanjikan hidup tanpa masalah, tapi hidup yang lebih sadar. Kita belajar menjalani hari dengan mata terbuka, bukan terpejam oleh asumsi dan ketakutan. Seni ini sederhana, tapi dampaknya mendalam. Ia tidak membuat kita kebal dari luka, tapi membuat kita cepat pulih. Ia tidak menghapus keraguan, tapi membantu kita berjalan meski ragu. Pada titik tertentu, kita menyadari bahwa kejernihan bukan tentang mengendalikan hidup sepenuhnya, tapi tentang berdamai dengan ketidakpastian. Dari sanalah, hidup terasa lebih ringan, lebih jujur, dan lebih bermakna. Dan mungkin, disitulah seni berpikir jernih benar-benar menunjukkan nilainya. Bukan sebagai konsep, tapi sebagai cara hidup yang pelan-pelan kita latih, hari demi hari bersama semua kekacauan dan keindahan yang menyertainya. Seni berpikir jernih juga sangat berkaitan dengan cara kita memperlakukan kesalahan. Banyak dari kita tumbuh dengan keyakinan bahwa salah adalah sesuatu yang harus dihindari, disembunyikan, atau ditebus dengan rasa bersalah berkepanjangan. Akibatnya, setiap kali melakukan kesalahan, pikiran langsung menyerang diri sendiri tanpa ampun. Kita mengulang kejadian itu berkali-kali di kepala, seolah dengan menyiksa diri, semuanya akan membaik. Padahal, pikiran yang jernih justru melihat kesalahan sebagai informasi, bukan vonis. Kesalahan memberitahu apa yang tidak bekerja, bukan siapa diri kita. Ketika kita mampu memandang kesalahan dengan jarak emosional yang sehat,
Pikiran tidak lagi terjebak dalam drama internal. Kita bisa bertanya dengan tenang, apa yang bisa dipelajari, apa yang bisa diperbaiki, dan apa yang perlu dilepaskan. Dengan cara ini, kesalahan tidak mempersempit hidup, tapi memperluas pemahaman. Kejernihan berpikir membantu kita berhenti menggeneralisasi satu kegagalan menjadi identitas permanen. Kita tidak lagi berkata bahwa hidup selalu berantakan hanya karena satu hari berjalan buruk. Kita belajar melihat hidup sebagai rangkaian momen, bukan satu cerita tunggal yang kaku. Pikiran yang jernih juga membuat kita lebih sabar terhadap proses. Kita sadar bahwa tidak semua hal bisa dipahami sekaligus. Ada hal-hal yang baru masuk akal setelah dijalani, bukan dipikirkan terus-menerus. Dalam budaya yang serba instan, kesabaran ini terasa langka, padahal justru sangat penting. Tanpa kesabaran, pikiran mudah frustrasi dan tergesa-gesa menarik kesimpulan. Kejernihan mengajarkan kita untuk memberi waktu pada diri sendiri. Tidak semua kebingungan harus segera diselesaikan. Ada kalanya, membiarkan pertanyaan tetap terbuka justru lebih sehat daripada memaksakan jawaban. Pikiran yang jernih tidak panik ketika belum tahu. Ia tenang dalam ketidakpastian. Dari ketenangan ini, seringkali solusi muncul secara alami, bukan karena dipaksa, tapi karena dipahami. Berpikir jernih juga membantu kita melihat bahwa tidak semua masalah butuh reaksi besar. Banyak hal dalam hidup sebenarnya kecil, tapi membesar karena pikiran kita membesar-besarkannya. Dengan kejernihan, kita belajar membedakan mana yang benar-benar penting dan mana yang hanya mengganggu sesaat. Ini membuat energi mental kita lebih terjaga. Kita tidak lagi kelelahan oleh hal-hal yang sebenarnya tidak layak menghabiskan perhatian. Hidup terasa lebih ringan karena kita tidak membawa beban pikiran yang tidak perlu. Dalam interaksi sosial, berpikir jernih membantu kita keluar dari jebakan ingin selalu dipahami, tapi enggan memahami. Kita sering merasa kecewa ketika orang lain tidak mengerti maksud kita, padahal kita sendiri belum tentu berusaha memahami sudut pandang mereka. Pikiran yang jernih menyadari bahwa setiap orang membawa latar belakang, pengalaman, dan luka masing-masing. Ketika seseorang bereaksi berlebihan atau bersikap menyebalkan, kejernihan membantu kita tidak langsung mengambilnya secara pribadi. Kita bisa melihat bahwa reaksi itu lebih banyak bicara tentang kondisi batin mereka, bukan nilai diri kita. Dengan cara pandang ini, konflik tidak langsung memicu pertahanan diri yang kaku. Kita bisa memilih respons yang lebih dewasa. Bukan berarti membiarkan diri diperlakukan sembarangan, tapi tahu kapan harus merespons dan kapan cukup menjaga jarak. Kejernihan berpikir memberi kita kebebasan untuk tidak selalu terlibat dalam drama. Kita tidak harus ikut berdebat dalam setiap perbedaan. Ada kalanya, diam adalah pilihan paling jernih. Diam bukan tanda kalah, tapi tanda sadar. Pikiran yang jernih tahu bahwa tidak semua hal perlu dibuktikan, dan tidak semua opini perlu diluruskan. Ini membuat hidup sosial terasa lebih tenang. Kita tidak lagi kelelahan menjaga citra atau membela ego. Kita hadir apa adanya, dengan batas yang jelas. Kejernihan juga membantu kita menerima bahwa tidak semua hubungan harus bertahan selamanya. Ada hubungan yang memang selesai pada waktunya. Pikiran yang keruh cenderung memaksakan, menahan, dan menyalahkan diri ketika sesuatu berakhir. Pikiran yang jernih menerima perpisahan sebagai bagian dari dinamika hidup. Kita bisa berduka tanpa merasa gagal. Kita bisa melanjutkan tanpa memutuskan bahwa semua kenangan menjadi sia-sia. Dalam konteks ini, berpikir jernih adalah bentuk kedewasaan emosional. Kita berhenti mengikat harga diri pada keberlangsungan sesuatu yang di luar kendali. Kejernihan juga membuat kita lebih tulus dalam memberi. Kita tidak lagi memberi dengan harapan balasan yang sama persis. Kita memberi karena memang ingin memberi. Dan ketika tidak dibalas, kita tidak merasa dikhianati. Ini bukan berarti mentoleransi ketidakadilan, tapi memahami perbedaan kapasitas. Dengan pikiran yang jernih, relasi menjadi ruang tumbuh, bukan arena tuntutan. Kita bisa lebih hadir, lebih jujur, dan lebih tenang dalam berinteraksi dengan orang lain. Seni berpikir jernih juga sangat berpengaruh pada cara kita memandang diri sendiri. Banyak dari kita hidup dengan suara batin yang keras dan menghakimi. Setiap kekurangan diperbesar, setiap kesalahan disimpan sebagai bukti bahwa kita tidak cukup baik. Pikiran seperti ini jauh dari jernih. Ia dipenuhi bias negatif yang terus berulang. Kejernihan berpikir mengajak kita melihat diri dengan kacamata yang lebih adil. Kita mengakui kekurangan tanpa menghina diri. Kita melihat kelebihan tanpa merasa sombong. Ada keseimbangan yang sehat. Dengan cara pandang ini, kepercayaan diri tumbuh bukan dari kesempurnaan,
tapi dari penerimaan. Kita berhenti menunggu diri menjadi ideal untuk merasa layak. Pikiran yang jernih memahami bahwa nilai diri tidak ditentukan oleh pencapaian semata. Kita tetap berharga bahkan saat gagal, bingung, atau lelah. Pemahaman ini sangat membebaskan. Kita tidak lagi hidup dalam tekanan untuk terus membuktikan sesuatu. Energi mental yang sebelumnya habis untuk mengkritik diri bisa dialihkan untuk bertumbuh. Kejernihan juga membantu kita mengenali batas. Kita sadar kapan harus berusaha dan kapan harus beristirahat. Pikiran yang keruh sering memaksa tubuh dan emosi terus berjalan, hingga akhirnya jatuh kelelahan. Pikiran yang jernih mendengarkan sinyal. Kita belajar menghormati kebutuhan diri, bukan sebagai bentuk kemanjaan, tapi sebagai strategi keberlanjutan hidup. Dengan kejernihan ini, produktivitas tidak lagi berlawanan dengan kesehatan mental. Kita bisa bergerak maju tanpa menghancurkan diri sendiri. Berpikir jernih juga membuat kita lebih fleksibel dalam memaknai tujuan hidup. Kita tidak lagi kaku pada satu definisi sukses. Kita menyadari bahwa tujuan bisa berubah seiring bertambahnya pengalaman. Pikiran yang jernih tidak panik ketika arah bergeser. Kita melihat perubahan sebagai penyesuaian, bukan kegagalan. Dengan cara ini, hidup terasa lebih dinamis dan manusiawi. Kita memberi izin pada diri untuk berkembang, bukan hanya mencapai. Pada titik tertentu, seni berpikir jernih mengajarkan kita satu hal penting, yaitu hidup tidak selalu harus dipahami sepenuhnya untuk bisa dijalani dengan baik. Ada misteri, ada ketidakteraturan, dan ada hal-hal yang tidak akan pernah benar-benar jelas. Pikiran yang keruh ingin kepastian mutlak. Pikiran yang jernih cukup dengan pemahaman yang memadai. Kita tidak lagi terobsesi mengontrol semua kemungkinan. Kita fokus pada apa yang bisa dilakukan saat ini. Dari fokus ini, ketenangan tumbuh. Kita berhenti menunda hidup sambil menunggu semuanya rapi. Kita hidup sambil merapikan seperlunya. Kejernihan berpikir membuat kita lebih hadir dalam momen kecil. Kita menikmati percakapan sederhana, pekerjaan yang dilakukan dengan penuh perhatian, dan waktu istirahat tanpa rasa bersalah. Hidup tidak lagi terasa sebagai lomba yang harus dimenangkan, tapi sebagai perjalanan yang dijalani. Dengan pikiran yang lebih jernih, kita tidak mudah terseret narasi bahwa kita tertinggal atau kurang. Kita sadar bahwa setiap orang punya waktunya sendiri. Perbandingan perlahan kehilangan daya cengkramannya. Yang tersisa adalah fokus pada langkah hari ini. Kejernihan ini tidak membuat hidup bebas masalah, tapi membuat masalah terasa lebih proporsional. Kita tidak lagi merasa tenggelam oleh pikiran sendiri. Ada jarak yang sehat antara diri dan pikiran. Kita bisa mengamati pikiran tanpa harus selalu menuruti. Dari jarak inilah kebebasan batin muncul. Kita tidak dikendalikan sepenuhnya oleh emosi, opini, atau ketakutan sesaat. Seni berpikir jernih akhirnya menjadi teman setia dalam menjalani hidup. Ia tidak berisik, tidak menggurui, tapi selalu hadir sebagai pengingat lembut, bahwa kita bisa memilih cara berpikir, meski tidak selalu bisa memilih apa yang terjadi. Bahwa kejernihan bukan tentang menjadi sempurna, tapi tentang menjadi sadar. Dan dalam kesadaran itulah, hidup terasa lebih utuh, lebih tenang, dan lebih bermakna, apapun bentuk jalannya. Seni berpikir jernih juga berhubungan erat dengan cara kita memperlakukan pikiran sendiri sehari-hari. Banyak dari kita memperlakukan pikiran seperti atasan yang selalu benar. Padahal pikiran hanyalah alat. Ia menghasilkan ide, kekhawatiran, harapan, dan ketakutan. Tapi bukan berarti semuanya harus diikuti. Pikiran yang tidak dilatih akan cenderung mencari ancaman, membesar-besarkan risiko, dan mengulang skenario buruk sebagai bentuk perlindungan. Masalahnya, perlindungan ini sering berubah menjadi penjara. Kejernihan berpikir muncul ketika kita mulai menyadari bahwa pikiran tidak selalu objektif. Ada bias, ada luka lama, ada kebiasaan lama yang ikut bicara. Dengan kesadaran ini, kita tidak langsung percaya pada pikiran pertama yang muncul. Kita memberi ruang untuk bernapas sebelum bereaksi. Dalam ruang kecil itulah kebijaksanaan sering muncul. Kita bisa memilih respons yang lebih tenang, bukan reaksi yang impulsif. Kejernihan juga mengajarkan kita untuk tidak mengidentifikasi diri sepenuhnya dengan isi kepala. Pikiran bisa berubah, tapi diri kita lebih luas dari itu.
Ketika pikiran berkata bahwa semuanya akan gagal, kita tidak langsung runtuh. Kita mendengarnya, tapi tidak tunduk. Sikap ini memberi rasa aman yang tidak bergantung pada keadaan luar. Pikiran jernih tidak menuntut kita untuk selalu optimis, tapi realistis. Kita bisa melihat kemungkinan buruk tanpa tenggelam di dalamnya. Kita menyiapkan diri tanpa harus panik. Ini membuat hidup terasa lebih stabil. Dalam keseharian, kejernihan bisa hadir saat kita berhenti sejenak sebelum bereaksi terhadap pesan yang memancing emosi. Atau saat kita memilih tidur cukup daripada memaksakan diri demi terlihat produktif. Hal-hal kecil ini membentuk kebiasaan mental yang sehat. Sedikit demi sedikit, kita membangun kepercayaan bahwa hidup tidak harus dijalani dengan tergesa-gesa. Ada ritme yang bisa dijaga, ada batas yang boleh dihormati. Pikiran yang jernih menghargai keseimbangan. Kita tidak hidup hanya untuk menyelesaikan tugas, tapi juga untuk memahami diri. Dengan pemahaman ini, hari-hari terasa lebih manusiawi, tidak sekedar daftar kewajiban yang harus dituntaskan. Berpikir jernih juga sangat berpengaruh pada cara kita menghadapi tekanan dan ekspektasi. Tekanan seringkali tidak datang dari kenyataan, tapi dari standar yang kita serap tanpa sadar. Kita merasa harus selalu kuat, harus selalu tahu arah, dan harus selalu tampak baik-baik saja. Pikiran yang keruh menerima standar ini tanpa bertanya. Pikiran yang jernih justru mempertanyakannya. Kita bertanya, apakah standar ini benar-benar milik kita atau hanya hasil perbandingan dan tuntutan sosial? Dari pertanyaan ini, kita mulai memilah mana yang perlu dipegang dan mana yang boleh dilepaskan. Kejernihan berpikir memberi izin untuk menjadi manusia biasa. Kita tidak harus selalu produktif untuk dianggap berharga. Kita tidak harus selalu tahu jawaban untuk dianggap dewasa. Dengan cara pandang ini, tekanan berkurang bukan karena hidup menjadi lebih ringan, tapi karena kita tidak lagi menambah beban sendiri. Pikiran jernih juga membantu kita melihat bahwa lelah bukan tanda gagal, tapi tanda bahwa kita sudah berusaha. Alih-alih memaksa diri terus maju, kita belajar beristirahat tanpa rasa bersalah. Ini bukan kemunduran, tapi perawatan diri. Dalam tekanan pekerjaan atau tuntutan hidup, kejernihan membantu kita memecah masalah besar menjadi langkah yang lebih masuk akal. Kita tidak lagi melihat semuanya sebagai satu beban raksasa. Kita fokus pada satu hal yang bisa dilakukan hari ini. Dari satu langkah kecil itu, rasa mampu tumbuh. Tekanan tidak langsung hilang, tapi tidak lagi melumpuhkan. Kejernihan berpikir juga membuat kita lebih berani berkata tidak. Kita sadar bahwa menyenangkan semua orang bukan kewajiban. Dengan batas yang jelas, energi mental kita lebih terjaga. Kita tidak lagi mengorbankan diri demi ekspektasi yang tidak sejalan dengan nilai hidup. Sikap ini membuat kita lebih konsisten dengan diri sendiri. Hidup terasa lebih selaras, bukan karena semua orang setuju, tapi karena kita jujur pada apa yang mampu dan tidak mampu kita lakukan. Seni berpikir jernih semakin terasa penting ketika kita menghadapi masa transisi dalam hidup. Perubahan sering membawa kebingungan, dan kebingungan mudah memicu ketakutan. Pikiran yang tidak jernih cenderung melihat perubahan sebagai ancaman. Pikiran yang jernih melihatnya sebagai proses penyesuaian. Kita menyadari bahwa rasa tidak nyaman bukan berarti kita berada di jalur yang salah. Justru seringkali, ketidaknyamanan adalah tanda bahwa kita sedang belajar. Kejernihan berpikir membantu kita tidak tergesa-gesa menarik kesimpulan saat berada di fase antara. Kita tidak memaksa diri untuk segera merasa yakin. Kita memberi ruang bagi keraguan untuk ada, tanpa membiarkannya mengendalikan arah. Dalam masa transisi, pikiran yang jernih fokus pada hal-hal dasar yang bisa dijaga, seperti rutinitas sederhana, kesehatan, dan hubungan yang memberi dukungan. Kita tidak menuntut kejelasan sempurna, tapi stabilitas yang cukup. Dari stabilitas inilah, kejelasan pelan-pelan muncul. Kejernihan juga membantu kita menerima bahwa tidak semua keputusan akan terasa benar di awal. Ada pilihan yang baru terasa tepat setelah dijalani. Pikiran yang jernih tidak menunggu kepastian mutlak, karena tahu bahwa kepastian sering lahir dari tindakan, bukan sebaliknya.
Kita bergerak dengan informasi yang ada, sambil tetap terbuka untuk menyesuaikan arah. Sikap ini membuat kita lebih lentur menghadapi perubahan. Kita tidak kaku, tidak mudah patah, dan tidak terlalu keras pada diri sendiri. Dalam menghadapi masa depan, kejernihan berpikir membuat kita lebih fokus pada nilai daripada hasil. Kita bertanya, apakah langkah ini sejalan dengan cara hidup yang ingin dijalani? Bukan hanya apakah langkah ini terlihat sukses di mata orang lain. Dengan fokus ini, keputusan terasa lebih bermakna, meski jalannya tidak selalu mulus. Pada akhirnya, seni berpikir jernih adalah tentang hubungan kita dengan hidup itu sendiri. Kita belajar bahwa hidup tidak harus selalu dipahami untuk bisa dihargai. Ada hari-hari yang berjalan datar, ada hari-hari yang berat, dan ada hari-hari yang mengejutkan. Pikiran yang jernih menerima semua itu sebagai bagian dari pengalaman manusia. Kita tidak lagi terus-menerus bertanya, mengapa hidup tidak sesuai rencana? Kita mulai bertanya, bagaimana kita bisa hadir sepenuhnya di tengah ketidaksesuaian itu. Dengan kejernihan ini, kita tidak menunda kebahagiaan sampai semuanya sempurna. Kita menemukan ketenangan di tengah ketidaksempurnaan. Kita menikmati momen kecil tanpa harus merasa bersalah. Pikiran yang jernih membantu kita hidup lebih pelan di dunia yang terburu-buru. Kita tidak kehilangan arah hanya karena orang lain berlari lebih cepat. Kita berjalan dengan ritme sendiri. Dari ritme ini muncul rasa cukup, bukan karena kita punya segalanya, tapi karena kita tahu apa yang benar-benar penting. Kejernihan berpikir juga membuat kita lebih berani menghadapi hidup apa adanya, tanpa terlalu banyak topeng. Kita tidak selalu kuat, dan itu tidak apa-apa. Kita tidak selalu tahu jawabannya, dan itu wajar. Dengan penerimaan ini, hidup terasa lebih ringan. Kita tidak lagi sibuk melawan diri sendiri. Seni berpikir jernih akhirnya menjadi praktik harian, bukan pencapaian sekali jadi. Ia hadir dalam cara kita bangun pagi, menghadapi masalah, berbicara dengan orang lain, dan menutup hari dengan lebih damai. Dari kebiasaan kecil ini, hidup yang lebih sadar terbentuk. Dan dalam kesadaran itu, kita menemukan ketenangan yang tidak bergantung pada keadaan, tapi tumbuh dari dalam cara kita memandang dan menjalani hidup.